medikasi, bantuan dalam penata laksanaan. Ya, terima kasih. Ini sedikit gambaran tentang ADHD yang disampaikan oleh sponsor kita yaitu PT Johnson Johnson Indonesia. Untuk berikutnya, saya persilakan Dr. Ira Safitri Tanjung untuk memaparkan materinya. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Yuniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati ya, Dr. Siti Kalimah dari Kemenkes, kemudian kami Dr. Fidiansah, juga para hadirin sekalian. Tadi hari ini saya akan saya akan membawakan materi mengenai penata laksanaan ADHD. Alhamdulillah tadi sudah terbantu ya dengan dengan slide yang atau video yang tadi sudah ditampilkan. Mohon maaf, saya mau izin share screen dulu. Oke. Jelas terlihat ya. Baik, penanganan ADHD pada anak dan remaja. Tadi mungkin sudah Bapak Ibu sekalian ya sudah tahu apa sih itu ADHD. ADHD singkatan bahasa Inggrisnya adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder ya, atau dalam bahasa Indonesia gangguan pemusatan perhatian dan atau ya hiperaktivitas. Jadi hanya ada gangguan pemusatan perhatian saja atau disertai dengan hiperaktivitas ya. Ini merupakan suatu kondisi gangguan neurodevelopmental yang ditandai oleh kekurangan kemampuan memusatkan perhatian yang kita sebut inatensi, kemudian juga sulit mengendalikan perilaku impulsif atau kita kenal juga impulsif dan atau terlalu aktif ya atau hiperaktiviti. Jadi ada 3 gejala ADHD yaitu inatensi, impulsivitas dan hiperaktivitas ya. Ini merupakan kenapa tema ini saya angkat di sini karena merupakan kelainan psikiatri pada anak yang terbanyak ya. Baik, ya tadi saya ulangi lagi sedikit. Jadi ADHD atau GPPH ini ya mendapatkan ada 3 gejala tadi ya, impulsivitas, inatensi dan hiperaktivitas ya, di mana terjadinya gangguan inhibisi perilaku menjadi impulsivitas atau tidak dapat berfungsi secara efisien dalam aktivitas yang bertujuan, kita kenal dengan inatensi, serta kegagalan regulasi tingkat aktivitas yang sesuai dengan tahapan perkembangannya, kita kenal dengan hiperaktivitas. Nah, prevalensinya seberapa sih besar prevalensi anak ADHD ini? Nah, dikatakan oleh review oleh Posner et al. Tahun 2020, prevalensi di kalangan anak dan remaja di dunia berdasarkan meta-analisis diestimasi sekitar 5,29%. Jadi cukup tinggi angkanya ya. Karena dikatakan juga ADHD ini bisa berlanjut sampai dewasa. Jadi prevalensi ADHD pada usia 19 sampai 45 tahun diestimasi sekitar 2,5%. Etiologinya atau penyebabnya sampai saat ini memang belum diketahui secara pasti ya. Pasti ada multifaktorial seperti kita ketahui bahwa gangguan di psikiatri itu tidak ada yang sebab tunggal ya. Biasanya ada sebab biopsikososial kita katakan seperti itu ya. Jadi genetiknya juga maupun lingkungannya ya. Secara genetik dikatakan kejadiannya tentu lebih tinggi pada kembar yang monozigot ya. Jadi kembar yang 1 telur ya, kembar identik dibandingkan dengan yang kembar 2 telur ya. Dan juga kerabat tingkat pertama pasien dengan ADHD biasanya memiliki kemungkinan 3-4 kali lebih besar untuk dapat berkembang menjadi ADHD. Sedangkan faktor lingkungan telah dieksplorasi beberapa kemungkinan seperti infeksi viral, kemudian defisiensi nutrisi,
kemudian juga berat badan lahir yang rendah, kemudian ibu selama kehamilan merokok dan mengkonsumsi alkohol, ini juga dikatakan bisa memungkinkan anaknya menjadi ADHD. Kemudian patofisiologi atau perjalanan penyakitnya, ini memang secara neuroanatomi ya, biasanya berhubungan dengan anterior cingulate gyrus dan dorsolateral prefrontal cortex ya, atau DLFPC yang ditemukan lebih kecil pada pasien dengan ADHD. Selain itu aktivitas pada regio frontostriatal juga berdasarkan pemeriksaan MRI juga berkurang. Kemudian juga menunjukkan penurunan jumlah dopaminergic reseptor serta ada bukti mengenai peran keterlibatan reseptor noradrenergic sehingga terjadi disregulasi neurotransmitter dopamin dan norepinefrin. Jadi di sini perlu diingat bahwa memang ADHD ini adalah diagnosis klinis ya, dan tidak ada pemeriksaan lab atau imaging yang standar. Jadi kita nggak bisa ya memang secara klinis mendiagnosis suatu anak mengalami ADHD. Bagaimana mendiagnosis dan penilaian ADHD, tentu perlu kita mengassessment ya dengan tepat dan teliti, karena juga ADHD ini juga banyak juga ada diagnosis diferensialnya ya. Kita juga bisa nanti mendeteksi dini kelainan ADHD tersebut ya. Nah, kriteria diagnosis dari DSM-5 dan ICD-10 ya, di sini dikatakan minimal ada 6 gejala dari domain, jadi ada inatensi, hiperaktivitas dan impulsivitas untuk anak ya, atau minimal 5 gejala untuk anak yang lebih besar atau sama dengan 17 tahun. Ini gejala ini harus persisten tentu selama 6 bulan dan muncul sebelum usia 12 tahun. Artinya apa? Kita tidak bisa sembarangan mendiagnosis. Misalnya menjumpai anak yang hiperaktif gitu, kita langsung bilang, oh ini ADHD nih gitu. Harus kita cek dulu ya, apakah memang sudah memenuhi standar kriteria diagnostik. Jadi seperti itu. Jadi kita tentu kalau untuk mendiagnosis sesuatu itu harus ada standarnya, biasanya juga ada kriteria waktu di sini ya. Kemudian juga gejala biasanya terjadi pada 2 atau lebih lingkungan. Jadi tidak bisa kita bilang, oh dia kalau di rumah tuh nggak bisa diem, tapi kalau di sekolah enggak. Ya, itu kita juga tidak bisa mengatakan anak tersebut menderita ADHD. Jadi anak ADHD tersebut kita diagnosis kalau memang biasanya mereka ada domain yang tadi inatensi, hiperaktif, dan impulsivitas itu minimal harus ada di 2 tempat. Misalnya di rumah dan di sekolah. Biasanya sih kapan saja dan di mana saja ya. Kemudian juga harus terbukti jelas bahwa gejala itu akan mempengaruhi atau mengurangi kualitas fungsi sosialnya, fungsi akademiknya, dan atau pekerjaannya. Dan biasanya pasien-pasien yang datang ke poliklinik dengan gangguan ADHD, orang tuanya itu kadang-kadang sudah hopeless, nggak tahu lagi anak saya ini mau disekolahkan di mana dok, karena mungkin udah dikeluarkan dari sekolah, atau orang tuanya sering dipanggil karena prestasi anaknya yang buruk atau terancam dikeluarkan dan lain sebagainya. Kemudian gejala-gejala tersebut biasanya tidak dapat dijelaskan dengan gangguan mental lainnya ya. Misalnya ada gangguan mood, ada gangguan kecemasan, ada gangguan disosiatif atau gangguan kepribadian. Nah, ini kita lihat contoh gejalanya, walaupun tadi mungkin di video juga sudah cukup jelas ya. Nah, gejala inatensi itu yaitu berpindah-pindah ke aktivitas lainnya tanpa menyelesaikan satu hal terlebih dahulu. Jadi ketika dia misalnya mengerjakan, kalau misalnya orang tua memiliki anak ADHD ketika belajar, biasanya banyak sekali permisinya ya. Aduh sebentar ya, Ma saya mau minum dulu. Sebentar ya saya mau ke belakang dulu. Aduh ininya dulu diambil. Jadi nggak selesai-selesai itu tugas belajarnya seperti itu. Kemudian juga biasanya kalau lagi mendengarkan tuh seperti kalau diajak bicara seperti nggak mendengarkan. Kayaknya pikirannya udah kemana-mana ya. Juga biasanya mereka juga sulit mengatur tugas dan aktivitas, mudah sekali terdistrak ya, terpecah perhatiannya, dan seringkali lupa. Biasanya itu udah orang tua yang memiliki anak ADHD itu udah tahu banget ya. Biasanya mereka punya stok untuk alat tulis yang banyak, karena seringkali alat tulisnya hilang, entah ditaruh di mana, seperti itu. Biasanya juga buku-bukunya itu ujung-ujungnya keriting ya, atau sering sobek-sobek dan lain sebagainya. Ini saya sedikit mengulang lagi, hiperaktivitas. Biasanya di sini aktivitas motorik yang berlebihan. Tergantung usia individu. Biasanya usianya makin tinggi, biasanya nggak terlalu hiperaktif ya. Biasanya kalau duduk juga nggak bisa diam, goyang-goyangin kaki, goyang-goyangin badannya ya. Pokoknya gitu deh, seperti ada mesin atau ada motor di tubuhnya ya, nggak bisa diam. Biasanya orang tua bilang kalau diam itu kalau ketika dia sedang tidur ya.
Ini juga sering berlari atau memanjat, bahkan mungkin di tempat praktek kita sendiri ya, dia bisa buka-buka laci, ambil-ambil cap, semua pengen dia coba ya. Jadi memang biasanya ini kapan saja dan di mana saja. Kemudian juga sering berbicara berlebihan. Sedangkan gejala impulsif biasanya ini orangnya nggak sabar menunggu giliran. Bahkan misalnya ketika guru bertanya, siapakah? Ya, dia udah ditunjuk tangan. Saya bu, misalnya seperti itu. Padahal belum ada pertanyaannya seperti itu. Jadi juga itu artinya menjawab terlebih dahulu sebelum pertanyaannya selesai. Sering juga menginterupsi aktivitas orang lain. Jadi ini nggak sabaran ya. Nah, kita lihat di sini perjalanan klinis dari ADHD ya. Kita lihat ketika masa kanak semuanya sama besarnya gejalanya, baik inatensinya, impulsifnya, atau hiperaktivitasnya. Nah, ketika memasuki masa remaja, kita lihat hiperaktifnya sudah mengecil ya. Jadi biasanya memang kalau anak remaja yang ADHD jarang yang mungkin naik-naik meja, manjat-manjat ya di kelas ya. Jadi seperti itu. Tapi inatensinya sama tetap besar ya, bahkan sampai dewasa. Nah, impulsifnya juga sudah mulai mengecil ketika masa remaja. Memasuki masa dewasa biasanya sudah tidak ada lagi hiperaktifnya, tapi yang tetap adalah inatensinya ya, serta sedikit impulsifnya. Dikatakan memang bisa remisi umur 12-20 tahun. Ya, biasanya remisi disertai dengan masa remaja dan kehidupan dewasa yang produktif dan hubungan interpersonal yang memuaskan. Tapi memang dikatakan juga ADHD ini lebih dari 50% dikatakan bisa berlanjut sampai dewasa. Ini ada diagnosis diferensialnya ya, atau diagnosis bandingnya ya. Ada ODD, ada conduct disorder, karena memang kayaknya sama-sama kesannya kayak membangkang ya, anak ADHD juga gitu, nggak bisa diem ya. Juga ada perilaku mood disorder, ada gangguan cemas ya, gangguan bipolar, ada gangguan personality, juga ada sense organ deficit, autism, bahkan ada gangguan belajar. Nah, untuk mendeteksi ADHD ini ada dua di Indonesia yang sering dipakai, ada dua skala ya, skala SPAHI dan ACTRS ya. Kita bahas dulu mengenai yang SPAHI ini. SPAHI ini singkatan dari Skala Penilaian Perilaku Anak Hiperaktif Indonesia. Ini dibuat oleh Dr. Dwijo Saputro, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Ini juga seorang psikiater anak ya. Di sini dikatakan kalau SPAHI ini isi tiap butir menurut perilaku anak atau murid dalam periode 6 bulan terakhir ya. Kemudian bisa diisi oleh guru atau orang tua. Di sini ada 35 butir pengamatan. Nilai jawabannya ada 0 sampai 3. Sorry, ini nilai 0 ya, artinya 0. Nilai 0 artinya tidak pernah sama sekali atau jarang. Nilai 1 kadang-kadang, nilai 2 sering, nilai 3 selalu atau sangat sering. Jadi total nilai 0 sampai 105. Sedangkan cut off score dari SPAHI, kalau orang tua lebih besar dari 30, kalau guru lebih besar dari 29, sedangkan dokter lebih besar dari 22. Kenapa begitu? Mungkin biasanya orang tua lebih subjektif menilai anaknya ya. Jadi nilainya besar ya. Kemudian nilai skor SPAHI biasanya lebih dari cut off score. Kalau misalnya nilai skor kita sudah periksa nilai skor SPAHI ini lebih dari cut off score maupun orang tua, guru dan dokter yang tadi sudah disebutkan, ini biasanya memiliki risiko tinggi untuk terjadinya ADHD. Tentu harus kita periksa lebih lanjut. Apakah memang ini memenuhi kriteria diagnosis atau bagian dari diagnosis lainnya. Kemudian skala penilaian yang kedua yaitu ACTRS atau Abbreviated Corners Teacher Rating Scale ya. Ini dikemukakan oleh C. Kate Corners, PhD ya. Kemudian telah divalidasi dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Sasanti Junior, ini juga seorang psikiater anak. Ini pada tahun 89. Kemudian perilaku anak atau murid dalam periode 6 bulan terakhir dinilai. Nah, di sini kalau ACTRS ini cut off score-nya adalah lebih besar sama dengan 12. Ini kita mencurigai adanya ADHD. Di sini hanya sedikit, tadi kan ada 35 butir ya, di sini hanya 10 butir pengamatan. Nilai jawabannya hampir sama ya, kalau 0 tidak sama sekali, nilai 1 artinya sekali-sekali, dan nilai 2 cukup sering, serta nilai 3 hampir selalu. Total nilainya adalah 0 sampai 30. Nah, ini mungkin bisa juga dilakukan oleh guru atau orang tua ya. Jadi ini tidak ada perbedaan nilai antara yang mengisi guru atau orang tua. Ya, biasanya nanti kita bandingkan ya. Jadi di sini ada 4 kolom penilaian ya, ada 10 butir penilaian, misalnya tidak kena lelah atau aktivitas yang berlebihan. Nah, itu kita nilai apakah
tidak pernah atau kadang-kadang atau sering atau selalu ya. Jadi semuanya yang terakhir misalnya ledakan kekesalan, tingkah laku eksplosif dan tak terduga itu semuanya kita nilai ke 10 poin itu, kemudian kita total ya. Kalau totalnya lebih besar dari atau sama dengan 12, kemungkinan menderita ADHD atau GPPH, tentu harus kita nilai lagi. Kemudian jika nilainya lebih besar sama dengan 12, diintervensi ya. Kalau kurang dari 12 tetapi ragu, nah mungkin kita bisa cek lagi 1 bulan kemudian. Terus gimana sih kalau ADHD ini nggak usah diterapi? Kadang-kadang kan, oh dulu juga orang tuanya atau salah satu orang tuanya juga gitu, nggak bisa diem, nggak bisa ini, apa. Tapi kalau misalnya tidak diterapi, dikatakan di sini kalau pada anak, sering sekali 3 kali kemungkinan untuk menderita luka berat saat masa kanak-kanak. Ya, biasanya prestasi akademiknya juga rendah, ada masalah hubungan interaksi. Kemudian ketika remaja, dikatakan 2-3 kali kemungkinan menyalahgunakan obat atau alkohol atau merokok ya. Bisa ada terjadinya kecelakaan kendaraan, kemudian penyalahgunaan obat atau merokok, dan kepercayaan diri yang rendah. Ketika dewasa, dikatakan lebih dari 50% mengalami lebih dari 1 kali satu insiden dengan polisi saat remaja. Biasanya sulit bekerja, atau penghasilannya rendah, atau masalah legal. Juga anak ADHD ini kalau misalnya tidak segera diterapi, tentu bisa berakibat kepada gangguan kepribadian ya, mungkin bisa jadi gangguan kepribadian antisosial ya, karena mereka menganggap ya sudahlah semuanya sudah mencap saya nakal, bodoh ya, jadi sudah seringkali juga mereka mendapat abuse dari lingkungannya ya, dicap anak nakal, anak bodoh, ya udah sekalian aja ya, itu bisa juga jadi kami tidak mengharapkan ya, kita tentu tidak mengharapkan anak tersebut menjadi suatu gangguan antisosial. Nah, kemudian tentu kalau begitu harus kita kasih terapi. Apa sih tujuan terapi dan gejala targetnya untuk anak ADHD ini? Karena manifestasi ADHD atau GPPH ini amat beragam, jadi tata laksana yang ditargetkan tentu pada gejala spesifik dan masalah individual pada anak. Ya. Langkah pertamanya adalah mengidentifikasi perilaku yang paling mengganggu performance anak. Kita buat nanti skala prioritasnya. Kemudian penilaian respon terapi didasarkan atas perubahan pada gejala atau perilaku target. Dan nanti luaran yang kita harapkan adalah adanya perbaikan hubungan dengan orang tua, sibling, guru, dan teman-teman. Juga biasanya berkurangnya perilaku yang disruptif. Kemudian ada perbaikan performance akademik ya. Biasanya setelah dikasih terapi, ya dikasih terapi terapi obat ini, biasanya prestasinya itu langsung baik ya, karena dia bisa lebih konsentrasi, nilainya jadi membaik ya. Kemudian juga ini bisa meningkatnya kemandirian dalam merawat diri atau pekerjaan di rumah. Sehingga tentu kalau dia sudah performance-nya baik, tentu juga rasa percaya diri dia juga meningkat ya, juga menjadi perbaikan keselamatan di lingkungan. Terapi yang terbaik adalah kombinasi dari terapi farmakologis atau medikasi ya, kemudian terapi perilaku, sensori integrasi, remedial teaching, kemudian edukasi pasien dengan keluarga mengenai GPPH. Tentu di sini seperti tadi yang sudah dibawakan juga materi oleh Dr. Siti Khalimah, bahwa memang ini masalah anak ini, masalah generasi penerus ini bukan hanya masalah perorangan, tapi masalah kita semua. Di sini tentu harus ada kerjasama antara guru, orang tua, dan dokter, kita sebagai suatu teamwork. Nah, terapi medikamentosa ini adalah indikasinya adalah untuk mengatasi gangguan performance behavioral, akademik, atau sosial yang bermakna secara klinis ya. Di sini multimodal treatment studi ya dari anak ya mengatakan bahwa ternyata terapi stimulan itu lebih efektif daripada terapi perilaku saja. Kadang-kadang ada ya udahlah ini juga nggak usah dikasih, suka pada takut nih, aduh nanti dikasih obat nanti ketergantungan ya. Tapi ternyata dikatakan hanya kalau perilaku saja tidak efektif ya. Tapi kalau terapi stimulan bersama dengan terapi perilaku tentu akan lebih efektif daripada hanya terapi stimulan saja. Jadi kalau obat saja tanpa ada terapi perilaku juga tidak baik. Jadi kurang baik ya hasilnya. Jadi harus kedua-duanya berjalan seiring. Nah, ini ada tata laksananya ya. Biasanya dikatakan pemberian obat ini kalau di bawah 5 tahun ya, biasanya bisa kita fokus sama training program untuk orang tua ya. Kalau di atas 5 tahun ya, mungkin bisa dicoba untuk diberikan medikasi ya. First line-nya bisa dikasih metilpenidat ya, bisa yang short atau
long acting ya. Kemudian kita coba 6 minggu cobaannya apa ada kuat apa enggak. Kalau tidak efektif kita bisa pakai yang second line ya, yang lisdexamfetamin. Kemudian kalau enggak efektif juga mungkin bisa kita pakai dengan yang third line-nya ya, yaitu guanfacin atau atomoxetin. Nah, ini lini pertama kita menjadi 2 kelompok besar ya, yaitu stimulan ya, metilfenidat yang bisa secara kerja pendek atau kerja panjang, terus dexafetamin atau lisdexafetamin atau dexamfetamin dan dimesilat. Kemudian yang non stimulan adalah atomoxetin dan guanfacin. Nah, kemudian 2 tipe pengobat ini tentu harus dimonitor secara ketat. Kemudian lini kedua di sini tadi dikatakan di sini bisa dipakai juga dengan antidepresan ya, baik trisiklik, imipramine atau desipramin atau juga memakai bupropion. Metilfenidat dan amfetamin itu akan meningkatkan pelepasan dopamin dan norepinefrin dari tempat penyimpanannya di ujung saraf sehingga inhibisi protein transport dopamin, kemudian memblok ambilan kembali dopamin sehingga terjadi peningkatan kadar dopamin dalam celah sinap. Nah, kita lihat di sini ada jenis-jenis stimulan ya, metilfenidat dan amfetamin ya. Di sini ada Ritalin. Sekarang Ritalin sih di kita udah nggak keluar lagi, tapi memang ada metilfenidat ya. Nama dagangnya ada yang Prohiper, terus di sini ada yang kerja yang jangka panjang ya, itu Concerta ya, bisa kerja sampai 8-12 jam. Kalau yang lain biasanya rata-rata 3-4 jam. Kemudian amfetamin, di sini ada Adderall ya, Dexedrine dan lain sebagainya. Pemberian obat ini kita mulai dengan obat yang short acting, kemudian kita bisa ganti menjadi long acting bila dosis optimal sudah didapat. Ya, memang keuntungan dari kita memberikan obat long acting ini itu menghindari minum obat pada jam sekolah. Ya, kadang-kadang kan karena kerja obat itu hanya 3-4 jam, jadi ketika sekolah kita harus memberikan obat lagi. Kadang-kadang ya anak di sekolah juga agak susah ya, sehingga wear off efeknya juga minimal ya. Kemudian efek obat yang short acting juga tetap menjadi baku emas. Jadi memang harus didapatkan dulu dosis optimal obat yang short acting ini. Nah, obat long acting ini awitan kerjanya lebih lama kalau dibandingkan dengan yang short acting, kira-kira 1 jam ya versus 20 menit ya. Memang lama kerjanya bervariasi, biasanya memang efek kurang konsisten dari orang ke orang dibandingkan obat yang short acting. Jadi memang tergantung metabolismenya si anak tersebut. Kemudian variabilitas terutama pada metilfenidat yang SR ya, potensi per miligram obat lebih kecil daripada yang short acting ya. Kemudian juga perlu peningkatan dosis total harian pada pemberian yang SR ya, kemudian dextrofetamin juga yang long acting biasanya ekuivalen dengan yang short acting 2 kali per hari. Awitan kerjanya sama dengan metilfenidat yang SR yang cara kerja yang sedang itu. Kemudian ada juga campuran garam amfetamin, lama kerja menengah biasanya diberikan 2 kali per hari, dosis kedua sore hari ya. Biasanya efek wear off-nya nggak ada. Kemudian saat mengganti, kalau kita mau mengganti obat nih dari yang short acting ke long acting ya, kita harus memberikan dulu penjelasan mengenai awitan kerja yang lebih lambat. Kemudian hindari kebiasaan terburu-buru di pagi hari, jadi memang udah harus di-prepare dulu anak itu. Biasanya kan kalau pagi hari, apalagi anak adik-adik udah riwah ya, nggak usah adik-adik aja, biasanya pagi-pagi tuh ketika kita punya anak yang masih usia kecil tuh masih heboh yang usia TK atau SD seperti itu. Kemudian jadi bisa juga kita berikan bersama-sama obat yang short acting di pagi hari bersamaan dengan obat yang long acting. Nah, di sini Concerta biasanya dilepaskan cara kerjanya dilepaskan secara lambat melalui membran semipermeable yang melepaskan obat secara bertahap seiring dengan berjalannya obat di tractus intestinalis ya. Jadi lapisan terluar ini ada obat yang short actingnya sehingga artinya efek obat langsung segera terlihat ya, langsung bisa jalan. Kemudian biasanya anak dengan ADHD atau GPPH ini adalah masalah dalam hubungan interpersonal juga di luar sekolah ya. Biasanya juga mengalami kesulitan menyelesaikan tugas di rumah sehingga obat juga perlu tetap kita berikan untuk mengatasi masalah perilaku tersebut di rumah dan lingkungan. Karena dulu dikatakan ya udah kalau nggak sekolah nggak diberikan obat. Jadi pemberian obat di luar waktu masa sekolah merupakan justru itu kita lihat ya, kita kesempatan bagi orang tua untuk mengamati efek obat pada masa titrasi ya. Tapi misalnya gejala hanya mempengaruhi performance di sekolah aja, mungkin pemberian obat di luar jam sekolah dapat dihentikan. Kebanyakan pasien-pasien saya ketika misalnya sudah remaja, kan tentu juga sinaps-sinaps otak juga sudah berkembang. Biasanya mereka hanya perlu ketika misalnya
kalau mau ujian atau belajar yang lebih serius, tapi kalau mungkin udah untuk hari-hari mereka sudah bisa mengatasinya. Jadi mungkin ya itu jadi pemberian obatnya mungkin hanya ketika untuk performance sekolah saja. Nah, ini kita lihat memang Concerta karena kerjanya panjang ya, lama dibandingkan dengan yang short acting ya, karena dia long acting. Jadi memang kita hanya bisa memberikan dosis hanya sekali sehari. Jadi mempermudah ya. Onsetnya juga cepat, bekerjanya 12 jam, juga bisa lebih patuh ya, karena jadi minum obat cuma sekali nggak ribet gitu ya. Biasanya profil plasma juga stabil dan mengurangi penyalahgunaan. Nah, ini konversi dosis Concerta ya. Kita bisa lihat di sini dosis harian metilfenidat yang digunakan sebelumnya, misalnya 5 mg metilfenidat atau 2 atau 3 kali sehari. Kita makan dosis Concerta itu ada 4 ya di sini ya. Ada 18 mili, 36 mili, dan 54 mili, serta 72 mili ya. Jadi kalau yang pakai 5 mili bisa disarankan memakai Concerta yang 18 mili. Kalau yang 10 mg bisa pakai 36 mili, kalau 15 mili bisa pakai 54 mili, sedangkan yang 20 mg metilfenidat bisa pakai yang 72 mg Concerta. Nah, ini guideline-nya untuk mengganti dari yang short acting ke medium atau ke long acting ya. Jadi kita lihat di sini kalau dextroamfetamin 5 mg 2 kali sehari bisa diganti menjadi yang 10 mg untuk yang ekuivalen long acting ya. Kemudian metilfenidat yang 5 mg sehari 2 kali bisa diganti Ritalin SR ya, yang sedang ya. Cuma sekarang Ritalin sudah tidak ada lagi. Kemudian juga metilfenidat yang 5 mg 2 kali sehari atau 20 mg yang SR bisa diganti Concerta yang 18 mili. Tadi sudah dibahas ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini juga ternyata Concerta ini juga sekarang obat-obat untuk anak gangguan pemusatan perhatian atau ADHD ini sudah ada di Fornas ya. Jadi tablet yang 10 mg, kemudian yang untuk yang long acting ya yang 18 mg dan yang 36 mg sudah didapatkan di Fornas. Juga persepannya bisa untuk sebulan ya. Kalau yang yang metilfenidat bisa sampai 90 tablet per bulan ya. Baik, ini terakhir kesimpulannya bahwa ADHD atau GPPH merupakan gangguan neurodevelopmental yang bisa menyebabkan penderita menjadi hiperaktif, impulsif, dan atau inatensi yang menyebabkan gangguan sosial, akademik, dan atau pekerjaan. Kondisi ini cukup banyak dijumpai pada anak-anak dan sebagian menetap hingga dewasa. Etiologinya biasanya bersifat multifaktorial, baik genetik dan lingkungan, serta terdapat kelainan neuroanatomi otak maupun disregulasi neurotransmitter. Tata laksana ADHD harus berupa kombinasi antara farmakoterapi dan non-farmakoterapi, tentu didukung oleh sekolah serta orang tua. Untuk farmakoterapi, stimulan terutama metilfenidat adalah rekomendasi lini pertama. Metilfenidat yang lepas lambat sudah masuk ke dalam Fornas dan satu-satunya ada di Indonesia adalah Concerta, sehingga Concerta sudah bisa digunakan untuk pasien BPJS. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ira untuk presentasinya. Ternyata ADHD merupakan suatu gangguan neurodevelopmental ya. Bapak Ibu sekalian, mengingat bahwa tadi saya katakan bahwa faktor biologi tidak bisa kita abaikan karena tadi ternyata dampaknya bisa menjadikan anak yang ADHD tanpa terapi bisa menjadi anak yang antisosial. Ini karena materi ini akan kita sampaikan berturut-turut dulu. Bapak Ibu bila ada pertanyaan silakan ketik di kolom chat yang nanti akan saya bacakan, dan setelah materi ketiga baru nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita akan masuk kepada materi ketiga, yaitu yang akan disampaikan oleh Dr. Fidiansah SPKJ, yaitu dengan judul Peran Kecerdasan Spiritual dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan. Bisa kita lihat kurikulum vitae dari Dr. Fidiansah, yaitu Dr. Fidiansah lahir di Jakarta tanggal 27 Juni tahun 1963, dikaruniai 5 anak dengan 3 perempuan, 2 laki-laki, dan sudah dikaruniai oleh 2 cucu laki-laki dan perempuan. Beliau ada saat ini sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Marjuki Mahdi Bogor, tetapi sebelumnya beliau adalah Direktur Pelayanan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa
Bentar dok. Lalu yang sebelumnya yaitu tahun 2013 sampai 2016 adalah Kepala Pusat Kesehatan Haji. Mungkin sebentar saya share screen dulu ya dok ya. Di sini beliau juga pernah menjadi Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Suroso Magelang. Bentar ya dok. Ini biar ya ini tadi dok. Ini di maaf, saya akan share tadi ya dok ya. Tadi pendidikan riwayat pekerjaan Dr. Fidiansah. Tadi saya sampai dengan 2013 sampai 2016 adalah sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji, 2010 sampai 2013 Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Suroso Magelang, 2009 sampai 2010 Direktur Utama RSKU Jakarta, 2005 sampai 2009 saat ini pernah menjadi Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan Jakarta, di mana riwayat pendidikan dari Dr. Fidiansah, dokter umum di FKUI tahun 1988, menjadi psikiater dari FKUI juga tahun 1996, dan mendapat gelar doktor dari FKUI di tahun 2010, dan mendapat gelar Magister Public Health dari UGM tahun 2011. Demikian sedikit kurikulum vitae yang bisa saya sampaikan mengenai Dr. Fidiansah ini. Untuk waktu dan tempat, Dok, saya persilakan Dr. Fidiansah untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Dr. Yuniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin saya akan share screen materi yang akan saya coba sampaikan yang saya ambil dari aspek yang tentu tidak bisa juga kita pungkiri dengan kedudukan dari kecerdasan spiritual. Tadi Dr. Ira dan Dr. Yuyun sudah menyampaikan berbagai macam tinjauan baik dari sisi kesehatan mental keseluruhan dan tadi dari sisi bagaimana ADHD dan juga tadi ada film yang digambarkan tentang penata laksanaan dengan konserta. Mohon izin, apakah share screen saya sudah bisa dilihat? Dr. Yuniar? Para peserta sudah bisa melihat share screen saya? Sudah dok. Baik, terima kasih. Ya, kenapa ini penting? Karena pembicaraan tadi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hal yang kita katakan, saya mencoba untuk mendefinisikan hidup dari kacamata yang mungkin bisa ditinjau dari banyak aspek. Tapi saya mencoba menyederhanakan bahwa hidup adalah rangkaian dari suatu bentuk peribadahan kepada Tuhan yang kita yakini, yang dimana setiap rangkaian ibadah ini adalah perjuangan yang harus kita coba hadapi dari setiap tahapan kehidupan. Nah, kalau ini kemudian kita nanti lewati, maka setiap awal kehidupan itu tentu sudah mulai ada perjuangan-perjuangan yang kita bisa saksikan. Termasuk baru saja kita memperingati Hari Pahlawan, ya, kita tahu persis bahwa pahlawan-pahlawan kita juga bagian daripada orang-orang yang melakukan perjuangan tentang kemerdekaan itu sendiri. Mereka sudah memberikan kemudahan bagi kita untuk menikmati perjuangan yang mereka telah perjuangkan. Saya mencoba untuk share screen tentang aspek daripada kekayaan alam kita, ya, yang sama-sama kita nikmati sekarang ini, tentu adalah tanggung jawab kita untuk melanjutkan perjuangan itu sendiri, karena kita tahu bahwa menikmati alam semesta ini dengan semua keindahannya adalah tanggung jawab kita. Dan di sini nanti betapa pentingnya peran kecerdasan spiritual yang harus kita coba maknai dari setiap anggota masyarakat, manfaatkan sumber daya alam kita yang sangat kaya dan sangat diminati, karena itu tidak aneh kalau kemudian negara kita dijajah. Negara kita kemudian selalu menjadi incaran
para negara-negara yang ingin mengambil sumber daya alam kita yang begitu kaya. Saudara sekalian, tentu ini sangat terkait juga dengan apa yang kita sebut ciri-ciri jiwa sehat. Ya, bagaimana kita harus tahu tentang memanfaatkan sumber daya alam tadi kalau jiwa-jiwa kita sehat. Bahkan selalu saya katakan bahwa lagu Indonesia Raya saja, ya, baitnya itu pembangunan Indonesia itu dimulai dengan pembangunan jiwa. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Hanya sayang, ya, di dalam penerapan kehidupan itu sendiri, setelah kita merdeka, pembangunan jiwa itu justru terabaikan. Orang-orang yang memerdekakan bangsa kita, orang-orang jiwanya sehat. Mereka tidak memperdulikan egoisme, mereka tidak memperdulikan bagaimana nyawa sekalipun. Nah, karena itu mungkin kita yang menikmati ini harus mempertanyakan, sudahkah kita melanjutkan dampak-dampak kemudahan daripada kemerdekaan ini untuk menyehatkan semua bagian daripada kejiwaan bangsa kita yang tadi Dr. Win sudah sampaikan, betapa problematika kesehatan jiwa itu begitu sangat luas. Dan bahkan kalau kita menghitung dengan burden, itu sebetulnya adalah burden yang bisa dikatakan tinggi terhadap dampak keuangan maupun dampak-dampak kesehatan itu sendiri. Sehingga dengan demikian, saya hanya ingin mencoba untuk menegaskan dan jangan melupakan peran daripada kecerdasan spiritual itu sendiri. Kita bicara konserta, itulah kan IQ. Kita bicara tentang semua penemuan-penemuan teknologi yang disebut artificial intelligence, itulah karena memang intelligence quotient kita yang kemudian dimanfaatkan untuk kemudahan hidup ini sendiri. Tapi ini saja tidak cukup, ya, untuk menjadi sebuah kekuatan di dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Makanya kemudian di dunia bidang-bidang kesehatan jiwa tahu persis bahwa ada kecerdasan lain yang juga harus dijaga, itu emotional quotient. Di sini kita bisa lihat betapa empati, emotional quotient ini menjadi sesuatu hal yang akan mencerdaskan juga peran daripada setiap anggota masyarakat untuk memanfaatkan IQ-nya menjadi lebih indah. Karena ada empati di situ, ada peningkatan daripada cara setiap orang mempersepsikan dengan cara yang tepat, mengekspresikan dengan cara yang tepat, sampai kemudian dia juga bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat karena emotional quotient yang prima. Namun intelligence quotient, emotional quotient itu juga nggak cukup. Karena dinamisasi perjuangan hidup berbeda dan terus dinamis. Makanya kemudian kita membutuhkan yang disebut adversity quotient. Kecerdasan tentang ketangguhan. Karena bisa punya IQ yang brilian, banyak kasus yang menunjukkan malah dia menjadi tidak kuat, tidak tangguh. Karena dia tidak mempunyai adversity quotient yang bisa dipakai untuk menghadapi dinamika kehidupan yang sangat kompleks, apalagi di era yang kita sebut era revolusi 4.0, yang sangat vulnerable, kemudian unpredictable, kompleks dan ambiguity. Itulah ciri-ciri daripada dunia revolusi 4.0 yang memang dihadapi oleh masyarakat kita. Nah, itu sebabnya makanya IQ, EQ, dan EQ itu tidak segalanya kalau dia tidak dibingkai dengan spiritual quotient. Karena kemudahan yang dicapai karena IQ, keindahan karena emotional quotient, dan ketangguhan karena adversity quotient, itu menjadi tidak terarah. Kalau masyarakat tidak punya spiritual quotient di dalam menghadapi dinamika kehidupan, khususnya di dalam meningkatkan kualitas kesehatan itu sendiri. Saya mencoba mengambil beberapa definisi yang dipakai oleh para pakar tentang apa itu kejelasan spiritual. Pada dasarnya dialah dasar tubuhnya harga diri, nilai-nilai, moralitas, rasa memberi untuk arah dan makna pada kehidupan. Jadi memang penegasannya adalah dia merupakan kecerdasan yang dibutuhkan untuk memberi arah dan makna. Begitu juga dari Ari Ginanjar, saya kira ini pakar di Indonesia yang cukup terkenal dengan pendekatan emotional split quotient-nya di dalam setiap diklat-diklatnya. Dia mencoba untuk juga menekankan hal yang sama, memberi makna terhadap setiap perilaku agar mencapai manusia seutuhnya dan punya pemikiran integralistik serta berprinsip hanya Tuhan yang di dalam kehidupannya. Definisi lain oleh Muzib dan Muzakir juga mencoba untuk memberikan penekanan yang hampir sama, yaitu mengelola dan mendaya gunakan makna, nilai, kualitas kehidupan, agar hidup bermakna, the way of meaning, senantiasa mencari makna hidup, the meaning of life, dan mendambakan hidup bermakna, meaningful life. Jadi ini hanya penegasan-penegasan yang sebetulnya kata kuncinya adalah orang yang punya kecerdasan spiritual, dia mampu bersikap fleksibel, adaptif,
hidupnya berkualitas dengan visi dan nilai-nilai kebaikan, selalu berpikir holistik, enggan untuk melakukan sesuatu yang merugikan dan tidak perlu, dan bahkan mampu menghadapi dan memanfaatkan setiap masalah yang dihadapi dengan berpikir positif. Teman-teman sekalian, dari gambaran tadi tentu apa hubungannya kecerdasan spiritual dan kualitas sehat? Saya mencoba nanti untuk membuat moto yang kita sebut TOP. Menjadi seorang Vidyasah, kita tahu adalah sebuah proses panjang yang ada di dalam rahim ibu kami, kemudian tumbuh menjadi sel-sel yang kita tahu di dunia kedokteran tahu persis. Melenceng saja satu siklus kehidupan ini, maka bisa terjadi kuantitas kesehatan menjadi terganggu. Contohnya tentu tidak asing potret seperti ini. Tidak ada yang bercita-cita orang tua punya anak lahir dengan kondisi yang seperti ini. Dan anak ini pun tidak minta orang tuanya lahir untuk diciptakan seperti ini. Tapi bagaimana kualitas kehidupan dia dengan kuantitas yang terbatas tetap bisa dilalui dengan universitas kehidupan yang sangat dinamis dan kompleks. Tentu kita yang punya tangan lengkap, kaki lengkap, mata bisa melihat, tentu mempunyai kemudahan-kemudahan. Tapi sekali lagi tentu orang-orang seperti ini jika memiliki kecerdasan spiritual yang prima, maka hambatan-hambatan kuantitas kesehatannya tidak akan menjadikan dia menjadi orang-orang yang tidak bermakna. Ini hanya contoh yang tentu kita harus melihat bahwa embriologi menghasilkan banyak kualitas kehidupan yang berbeda-beda, termasuk potret-potret seperti ini. Jari kita punya 5, ada orang punya jari 10. Bibir yang tentu enak untuk mengunyah dan memakan, ada orang bibir sumbing. Alis mata saja tidak sanggup untuk kita mengatur bagaimana panjang pendeknya, tapi ada orang kelainan alis matanya gondrong. Karena itu disinilah nanti letaknya kecerdasan spiritual, memaknai kesehatan, itu harus dari kacamata yang betul-betul kita katakan top, supaya kualitas kesehatan tidak dipengaruhi oleh kuantitas kesehatan. Orang-orang dengan penyimpangan-penyimpangan termasuk ADHD yang tadi Dr. Ira sampaikan, dengan semua kelainannya, jangan menimbulkan dampak-dampak bagi tentu orang yang juga mengalami ADHD, maupun orang tua dan lingkungannya. Kalau punya kecerdasan spiritual yang prima, maka potret-potret apapun kelainan yang dimiliki di hadapan manusia tidak akan kehilangan makna kehidupan untuk menjadikan orang bermanfaat. Sekarang kita menghadapi COVID. Kita juga sudah tadi disampaikan bagaimana Kementerian Kesehatan mencoba untuk mengantisipasi dan dampak kesehatan jiwa pada COVID yang sangat beragam tadi. Dan kita harus menghilangkan stigma tadi dan kita sudah mencoba untuk lolos dari situasi itu. Karena itu yang pertama adalah kesehatan atau kecerdasan spiritual mengajarkan manusia menemukan makna hidup karena dia tidak pernah melepaskan dan melalaikan ketaatan, ketundukan atau kita sebut ketakwaan pada Sang Pencipta. Dan bila setiap agama tentu mengajarkan tentang keterbatasan manusia dan mereka tahu ada Sang Maha Agung, ada Sang Maha Pencipta. Sehingga kecerdasan spiritual mengajarkan kita untuk tidak boleh kemudian melalaikan ketaatan ketundukan di dalam setiap agama untuk mengajarkan hamba-hambanya. Dan ini sudah tercermin di dalam nilai-nilai Pancasila yang meletakkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Founding father kita merumuskan 5 sila ini tentu tidak sembarangan. Namun mudah-mudahan ini menjadi penggerak kecerdasan spiritual kita untuk tetap kita pertahankan karena negara kita adalah negara Pancasila. Bicara kemanusiaan yang adil beradab yang sekarang digaungkan menjadi hak asasi manusia tidak boleh keluar daripada koridor ketuhanan yang Maha Esa. Bicara persatuan Indonesia tidak boleh lepas juga daripada ikatan kekeluargaan yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan. Bicara tentang musyawarah mufakat juga begitu sampai keadilan sosial. Tentu masing-masing sila ini merujuk kepada kecerdasan spiritual pertama adalah tidak boleh kita melalaikan ketaatan ketundukan pada masing-masing penciptanya. Karena di situ ada iman, karena dengan iman, dengan ketakwaan, kita akan mengarahkan setiap tindakan sesuai kehendak Sang Pencipta, termasuk menemukan konserta, menemukan teknik-teknik CBT, teknik-teknik untuk mengobati, itu adalah bagian untuk melengkapi apa yang kita sudah minta kepada Sang Pencipta. Karena sering para dokter juga mengatakan ketika bertemu dengan klien, maaf Bapak Ibu, kami hanya mengobati, yang menyembuhkan pada dasarnya Tuhan. Sehingga kalimat ini sudah menempatkan dokter pun bukan penyembuh.
Dokter hanya berikhtiar untuk mengobati, tapi kesembuhan adalah hak prerogatif dari Tuhan. Yang kedua adalah orang cerdas spiritual, dia selalu optimis, karena dia tidak pernah menyalahi atau membuat labeling terhadap kekurangan termasuk kuantitas kesehatan yang tadi lahir dengan cacat-cacat bawaan, dia tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Dia selalu optimis, karena dalam kondisi sekarang, kita dibanjiri dengan infodemi dan asimetri informasi. Dalam kondisi COVID, kita diombang-ambingkan dengan semua informasi, dan kita sudah melewati masa ini, semoga infodemi dan asimetri informasi sudah semakin bijak untuk kita kelola, dan akhirnya kita tidak terombang-ambing oleh informasi yang sesat. Dan ini di awal-awal sudah diingatkan oleh Bapak Menteri Kesehatan sendiri. Agar tidak terkena virus corona, salah satu kuncinya adalah jangan melupakan kita berdoa kepada Tuhan. Namun jangan disederhanakan. Bukan berarti kemudian melalaikan, mengabaikan IQ, pengetahuan yang sudah kita ketahui dengan konsep 3M dan sebagainya. Dan itu ditekankan oleh Bapak Presiden. Berdamai dengan COVID bukan berarti menyerah. COVID adalah makhluk Tuhan juga. Sehingga kesalahan manusia di dalam menyikapi pola kehidupan itulah yang membuat COVID itu sendiri lebih berkuasa dan mengambil peran terhadap imunitas manusia. Dan ini yang kemudian saya quote, bahwa di saat pandemi COVID, belajar berpikir positif dan optimis. Bahkan kita bisa menemukan hikmah dari setiap musibah pada setiap situasi. Karena itu teman-teman sekalian, bahwa bicara tentang kualitas kesehatan terletak pada kacamata mempersepsikan stres. Orang yang cerdas spiritual selalu menggunakan stres sebagai eustress. Karena dia tahu bahwa stres adalah cara untuk mematangkan kepribadian, sehingga seorang keluarga yang mungkin menghadapi anak ADHD, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan siapapun, tapi dia anggap inilah bagian daripada unitas kehidupan untuk dia mencari makna kehidupan di dalam menyikapi ADHD yang dimiliki oleh anggota keluarganya. Saya kira kutipan-kutipan spiritualitas banyak digaungkan oleh tokoh-tokoh spiritual. Contohnya ini Dalai Lama. Apapun sebuah tragedi atau bencana, harus digunakan sebagai sumber kekuatan. Seberapapun kesulitannya, seberapapun sakitnya pengalaman, jika kita kehilangan harapan, itulah bencana yang sesungguhnya. Mahatma Gandhi dengan bahasa yang lain, kekuatan tidak berasal dari kemenangan. Justru perjuanganmu lah yang mengembangkan kekuatan. Ketika kamu melewati waktu sulit dan memilih untuk tidak menyerah, itulah arti kekuatan. Luar biasa, masing-masing tokoh spiritual mengingatkan kita dalam bahasa agama Islam, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 2 kali ayat ini dipertegas bahwa persepsi manusialah yang membuat sulit atau mudah. Maka berpikir optimis ada cara kecerdasan spiritual menghadapi situasi apapun, termasuk di dalam mengatasi penyakit-penyakit yang kita hadapi, termasuk psikosomatik, COVID, dan sebagainya. Dan ini tinjauan neuroscience saya kira sudah banyak memberikan bukti betapa kecerdasan spiritual mempengaruhi kerja-kerja daripada sisi-sisi saraf untuk memberikan dampak kekuatan dan imunitas. Yang terakhir tentu optimisme mudah dibangun dengan selalu menebar senyum. Saya kira ini sesuatu hal yang mudah namun sering diabaikan di dalam interaksi manusia. Karena senyum kepada saudaramu adalah sedekah dan dia adalah cara untuk memproduksi endorfin yang ajaib di dalam kehidupan neuroscience. Yang terakhir, kita tentu tidak cukup hanya menekankan ketakwaan dan optimisme. Menghadapi kualitas kesehatan harus melakukan persatuan. Dan inilah moto atau tema Hari Kesehatan kita. Satukan tekad menuju Indonesia sehat, karena hanya dengan persatuan kita bisa mencoba untuk menuju pada Indonesia sehat, SDM bisa tercapai karena kita bisa bersatu. Jangan pernah mimpi jadi superhero, tapi yang kita butuhkanlah super team dalam menghadapi setiap apapun. Ini tertuang pada nilai Pancasila. Mudah-mudahan tadi Dr. Uwin juga sudah menekankan beberapa buku-buku pedoman yang sudah dipakai untuk mencakup aspek biologi, psikologi, termasuk dukungan psikososial, dan akhirnya juga kecerdasan spiritual harus kita pakai dengan cara meningkatkan kesehatan dengan TOP. Saya kira demikian, Bu Yuniar, saya kembalikan kepada moderator, mudah-mudahan ini memperkaya ikhtiar kita atas kehidupan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fidi untuk materinya yang membuka wawasan kita. Yang satu kalimat yang saya garis bawahi bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang memberikan arah dan makna. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat juga meningkatkan kecerdasan spiritual
untuk bisa mendapatkan arah dan makna yang terbaik untuk hidup kita. Demikian yang saya bisa sampaikan. Kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan oleh Bapak dan Ibu di chat. Mohon maaf sebentar, ini ada yang masuk ya dok ya suaranya. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan, tetapi apabila masih memungkinkan waktu, saya juga nanti akan membuka pertanyaan secara langsung, tetapi dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, ini ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh dari Ibu Sarah Pahriyati. Ini bertanya kepada Dokter Ira ya dok. Apakah kondisi mental seorang ibu yang sedang hamil dan mengalami depresi memungkinkan anaknya menjadi ADHD? Mangga silakan Dokter Ira untuk menjawab. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Dr. Diniar. Untuk menjadi suatu gangguan mental pada anak ya, tentu banyak faktor ya. Tadi ada faktor yang Dokter Siti Halimah atau Dr. Wiwin juga sudah sampaikan, ada faktor bio, psiko, dan sosialnya ya. Jadi memang ada jadi lebih kalau misalnya seorang ibu ketika hamil ya menderita suatu gangguan mental ya, mungkin itu menjadi suatu risiko. Bukan berarti itu harus pasti menjadi itu lagi ya, tapi itu menjadi suatu risiko. Apakah nanti ujungnya menjadi anak yang dikandungnya entah bisa menjadi depresi atau bisa menjadi ADHD, itu bisa banyak faktor karena jadi tidak ada faktor langsung linier gitu ya Bu ya. Oh jadi anaknya depresi, kemudian nanti ibunya, tapi itu merupakan risiko. Jadi merupakan faktor risiko yang tinggi untuk menjadinya ke depannya menjadi suatu gangguan mental di kemudian hari. Jadi memang tentu kita harapkan seorang ibu ketika mengandung diharapkan juga kondisi jiwa ya, fisiknya juga, selain fisik tentu jiwanya juga harus dalam keadaan kondisi yang tenang dan stabil. Jadi seperti itu Bu ya, belum tentu juga akan menjadi suatu gangguan ADHD. Seperti itu Dokter Diniar. Ya, terima kasih Dokter Ira. Mungkin ini ada lagi, Dokter Ira, pertanyaan dari Dokter Ervina Luki Damayanti. Untuk anak ADHD, tadi terapinya diberikan stimulan. Apa tidak memperberat hiperaktivitasnya? Mohon maaf bila salah, mohon pencerahannya. Untuk Dokter Ira, silakan dok. Baik, terima kasih Dokter Ervina. Inilah justru uniknya psikostimulan di sini ya. Dia stimulan tapi justru bisa menghambat hiperaktivitas ya. Karena memang justru stimulan di sini efeknya bisa justru menenangkan pada anak ADHD ya. Jadi di sini obat tersebut bisa meningkatkan dan menyeimbangkan kadar neurotransmitter di otak ya, sehingga memperbaiki tanda-tanda dan gejala intinya yaitu inatensi, impulsivitas dan hiperaktivitas ya. Kita tahu di sini ternyata metilfenidat itu meningkatkan kadar, tadi udah saya sebutkan juga ya, meningkatkan kadar norepinefrin ya. Itu merupakan salah satu neurotransmitter di otak yang dilepas oleh neuron di korteks prefrontal ya, di mana korteks prefrontal ini adalah tempat untuk mengambil keputusan ya. Nah, sehingga di situ bisa meningkatkan kadar dopamin ya. Sehingga di situ justru itulah kerjanya di situ, sehingga anak-anak yang menderita ADHD diberi psikostimulan justru dihambat, bahkan jadi tidak hiperaktif lagi, justru bisa menjadi lebih pemusatan perhatiannya lebih baik lagi, impulsivitasnya juga jadi lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Ira. Ini juga ada pertanyaan kepada Dokter Ira ya, dari Dokter Charles Damping. Tadi dikatakan oleh Dokter Ira bahwa obat Concerta ini sudah ditanggung oleh BPJS. Tetapi bila anak ini sudah melewati usia anak-anak dan tetap perlu Concerta, itu masih ditanggung nggak sama BPJS? Gimana nih Dokter Ira? Terima kasih, karena sebenarnya juga pasti kalau sudah masuk Fornas ya, kalau memang diagnosisnya dia sudah dewasa tetap ADHD dan artinya sudah melewati usia anak ya, mungkin nanti berobatnya di poli yang dewasa dan memang tegak diagnosis ADHD, tetap bisa ditanggung BPJS karena memang sudah masuk Fornas. Sepertinya sih itu yang saya tangkap seperti itu Dokter Charles. Jadi walaupun sudah lewat usia anak, tapi dia memang terdiagnosis ya, dari kan ADHD itu nggak langsung besar langsung kita diagnosis ADHD, pasti memang ada riwayatnya dia menderita ADHD, sepertinya bisa ditanggung oleh BPJS. Terima kasih.
Ya, terima kasih Dokter Ira. Ini ada pertanyaan lagi untuk Dokter Fidiansah yang disampaikan oleh Dokter Sahrial dari Aceh. Apakah di Kemenkes atau di Kemenristek Dikti sudah memiliki model pengembangan kecerdasan spiritual pada anak dan remaja? Bagian ini Dokter Fidiansah, silahkan. Maaf, Baik. Dok. Ya. Ya, terima kasih Dokter Sahrial. Ini memang yang sering menjadi sesuatu yang kurang dapat perhatian karena divisi sehat itu lebih kepada dua hal, itu fisik dan mental saja. Pada definisi kesehatan yang ada di undang-undang kita 4 hal tadi. Sehat, fisik, mental, sosial, dan spiritual. Jadi betul Dr. Syahrial, ini perjuangan kita ya untuk bisa mencoba untuk mengingatkan bahwa ini tugas kita bersama. Ini bukan tugas Kementerian Agama bicara spiritual. Bicara spiritual undang-undang kesehatan, sehingga himbauan harapan Dr. Syahrial ini yang sedang kita perjuangkan untuk masing-masing program mulai mencoba untuk mengingatkan aspek kesehatan spiritual sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Karena itu amanat undang-undang. Nah, karena itu makanya kita harus sering menggaungkan ini. Semoga tadi modul-modul apapun di dalam setiap program semakin melihatnya secara komprehensif dan akhirnya kesehatan spiritual bisa masuk di dalam modul-modul program yang kita akan perjuangkan Dr. Sahrial. Kami tunggu Dr. Sahrial juga dengan gagasannya, saya yakin di Aceh tentu sudah semakin kental dengan nuansa spiritualnya karena banyak nilai-nilai yang sudah diterapkan oleh pemerintah daerah di sana. Terima kasih Dr. Sahrial. Ya, terima kasih Dr. Fidi. Ya, demikian tadi jawabannya kepada Dr. Sahrial dari Aceh. Terima kasih juga sudah mengikuti acara Juminar kami, Dr. Sahrial. Ini ada lagi pertanyaan untuk Dr. Ira, yaitu yang disampaikan oleh, di sini sih dikatakan Koperasi USO ya, ini tidak ada namanya. Tapi ini pertanyaannya, apakah ada pengaruh pemberian Depaken 5 mili ditambah Kepra 375 mg 2 kali sehari terhadap perkembangan behavioral anak 7 tahun dan ke depannya? Saat ini tahun kelima konsumsi keduanya, saat ini tidak ada efek gejala ADHD, impulsif, dan konsentrasi disorder. Terima kasih sebelumnya. Bagaimana ini, kayaknya dia menanyakan tentang obat ya, Dokter Ira. Baik, terima kasih Koperasi USO ya. Mungkin saya kurang tahu ya kenapa diberikan Depaken dan Kepra ini ada apa? Karena mungkin ada gangguan perkembangan behavioral ya. Nah itu juga kita tahu, masih tahu dulu apakah memang juga mungkin Bapak juga atau Ibu di sini ya bisa mendeteksi dini dulu. Apakah memang ada apa namanya, ada gejala ke ADHD apa tidak? Apa hanya cuma kelihatannya aja seperti itu? Mungkin bisa dilakukan deteksi dini. Tadi bisa pakai ACTRS itu ya. Mungkin Bapak bisa tes dulu anaknya ya, deteksi dini. Mungkin form itu bisa juga diisi oleh gurunya. Kalau misalnya nanti nilai cut off point-nya lebih besar sama dengan 12, mungkin akan diperiksa lagi. Ya, mungkin seperti itu karena kurang jelas juga apa memang juga sebelumnya dia juga sudah ada gejala ADHD apa tidak. Saya kurang tahu juga ya. Kita lihat juga apakah memang sudah 6 bulan nggak? Kan tadi sudah dikatakan untuk diagnosis tersebut harus berlangsung selama 6 bulan. Tapi kalau cuma baru ini aja tentu harus kita lihat lagi perjalanan penyakitnya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Ira. Ini lumayan ya, ternyata banyak. Boleh ya, saya silakan sedikit? Dokter Fidiansah ya, silakan tambahkan. Saya ada kasus seperti ini Dokter Ira karena dia ada gejala epilepsi Dokter Ira. Oh gitu. Ya, jadi mendapatkan ini, lalu kemudian tentu target daripada dokter anak itu memberikan Depaken untuk mempertahankan daripada perkembangan gejala epilepsinya. Mohon pencerahan, apakah memang saya pernah ada kasus epilepsi ya mendapatkan ini, lalu kemudian jadi gejala-gejala ADHD gitu. Apakah memang ini satu hal yang terpisah atau memang menjadi satu kesatuan? Iya, terima kasih Dokter Fidiansah. Saya juga pernah beberapa kali menemukan kasus seperti itu ketika diberikan obat anti epilepsi ya, Depaken seperti ini, anaknya cenderung lebih hiperaktif. Nah ini tentu kita lihat cenderung lebih hiperaktif apa memang menjadi suatu diagnosis ADHD. Nah itu waktunya sudah berapa lama? Tentu kalau memang sudah memenuhi kriteria waktu dan memenuhi kriteria ADHD, mungkin kita jadi bisa mendiagnosis ADHD. Kalau enggak, mungkin itu efek samping dari obat tersebut aja. Seperti itu sih yang saya tahu, Dokter Fidi. Ya, terima kasih atas pencerahannya.
Ya, artinya kalau ada itu bagian efek samping dari Depaken, mungkin bisa kita ganti dengan anti epilepsi yang lain, begitu ya Dokter Ira? Iya, betul. Nah, setahu saya juga bukan hanya karena ada Depakennya, bisa saja dari benzodiazepin yang juga sering diberikan kepada anak yang mengalami epilepsi ya Dokter Ira, juga bisa menyebabkan dia menjadi hiperaktif. Ini ada pertanyaan lagi Dokter Ira ya, ini cukup banyak nih untuk Dokter Ira ya, dari Bapak Ilhamuddin. Di sini dikatakan ditanyakan tentang bagaimana efek psikostimulan pada orang normal. Nah, katanya beberapa orang normal suka pakai nih. Apakah bisa meningkatkan konsentrasi atau fokus atau bisa menyebabkan hal yang lain? Bila kita yang normal minum psikostimulan. Maksudnya nggak gitu juga kali. Gue ditunggu ya sekarang, ngapain juga harus berhubungin saya gitu loh. Karena tanda tangan Bu Rahmi. Mohon maaf saya mute dulu semuanya karena tadi ada gangguan suara. Iya. Silakan Dokter Ira untuk menjawab, tapi di-unmute dulu speakernya. Maaf Mbak Ira, suaranya belum terdengar. Di-mute dulu karena tadi saya matikan. Oke, baik, sorry. Dia merubah sendiri. Baik, tentu suatu obat dibuat ya pasti ada tujuan untuk target organ tertentu. Kalau kita tidak ada target organ yang tertentu, itu bisa menjadi jadinya suatu penyalahgunaan ya. Tentu nanti efeknya malah yang keluar. Biasanya kalau tidak ada gangguan, terus kita pakai psikostimulan ini biasanya jadi palpitasi, biasanya jadi berdebar-debar, kemudian juga jadi pusing ya. Jadi itu mungkin kalau untuk meningkatkan konsentrasi bagi seseorang yang tidak menderita ADHD ya mungkin tidak dengan cara minum obat ini ya, mungkin bisa dengan cara yang lain bisa agar lebih bisa fokus dan lebih bisa konsentrasi. Seperti itu Dokter Yunia. Ya, terima kasih. Ini mohon maaf Ibu Agustin. Ibu Agustin untuk mengecilkan suaranya. Nilai SCI. Oke, saya akan bacakan lagi. Tadi ada satu pertanyaan. Mohon maaf, Ibu Agustin, ini masih sangat mengganggu. Kalau mengganggu, saya akan keluarkan. Oke, saya akan mulai lagi dari pertanyaan dari Dr. Ervina Luki Damayanti. Apakah ADHD bisa berkembang menjadi gangguan yang lain saat anak berusia lebih dari 12 tahun? Bagaimana Dokter Ira? Baik, yang seperti yang ADHD ini memang banyak sekali juga bisa berkembang menjadi disertai dengan komorbiditas yang lain. Atau enggak juga kalau mungkin kita di sini makanya diperlukan sekali anamnesis yang tepat ya. Bisa juga mungkin ini kesannya kayak ADHD, tapi ternyata mungkin itu bagian dari bipolar ternyata ya. Jadi di sini diperlukan sekali klinisinya menganamnesis dan memeriksa dengan teliti. Jadi bukan artinya berkembang, mungkin artinya diagnosisnya belum banyak yang kecolongan juga. Kita pikir ADHD ya, ternyata berkembangnya kok ternyata lebih ke arah bipolar. Jadi seperti itu, bukan artinya ADHD itu berkembang, tapi mungkin kalau ADHD aja mungkin, tapi bisa juga berkomorbiditas dengan gangguan mental yang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Ira. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya dari Bapak Ilhamuddin, di mana ditanyakan bagaimana mekanisme efek antidepresan pada patofisiologi ADHD, apakah juga dengan melalui peningkatan norepinefrin atau yang lainnya? Ya, kurang lebih seperti itu, hampir sama ya Pak Ilham ya untuk efek antidepresan untuk anak ADHD kurang lebih sama, yaitu nanti peningkatan norepinefrin juga, mungkin jarasnya aja sedikit berbeda seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Ira. Waktu sudah menunjuk 14.50 ya Bapak Ibu sekalian, dan ini juga sudah sesuai dengan rencana kita, tetapi ini ada satu lagi pertanyaan, atau kita bacakan dulu satu ya Dok, karena masih ada 10 menit. Boleh, dari Bapak Muhammad Fadil Raihan. Izin bertanya, bagaimana cara menanggapi orang yang suka self-diagnosis mengenai kesehatan mentalnya? Ini sangat umum, silakan Dokter Vidi, Dokter Ira, atau Dokter Siti Kalimah juga silakan untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana orang yang suka self-diagnosis sendiri nih Dok? Iya, mohon izin saya
mengomentari lebih dulu Dr. Yuniar, nanti Ya, Dokter silakan. maupun Dr. Win. Ya, itu memang di dunia yang penuh dengan kemudahan akses ya. Seseorang itu selalu mencari informasi dengan kemudahan teknologi tadi. Sehingga diagnosis-diagnosis yang sering kemudian dia dapat itu kan hanya narasi tekstual. Sedangkan seorang dokter itu kan tidak hanya memeriksa itu dari kontekstual yang ada di dalam narasi, tapi dia perhatikan gestur, dia perhatikan symptom and sign. Nah, inilah memang di dunia yang sekarang memudahkan kita mengakses ilmu, sehingga gejala itu dalam sebuah narasi melabelkan. Saya kira ini cara yang kurang bijak ya, karena biar bagaimanapun profesi dokterlah yang punya kompetensi untuk melakukan diagnosis dengan tepat. Sehingga apapun ketika kita berbicara tentang penyakit, jangan menggunakan self diagnosis. Minta kepada ahlinya untuk mendapatkan asesmen yang lebih tepat, karena bukan hanya narasi tekstual mendiagnosis itu, ada faktor-faktor lain yang harus dipelajari oleh para dokter. Terima kasih. Ya, setuju Dr. Vidi. Bogas, Dr. Ira atau Dr. Siti Kalima untuk menambahkan? Oke, izin menambahkan Dr. Iya, Yuniar. silakan Dr. Sebenarnya Vidi. secara klinis saya setuju dengan disampaikan oleh Dr. Vidi bahwa memang diagnosis itu harus dilakukan oleh dokter. Tapi saya berusaha memandang dari sisi yang lain, memang ini adalah dampak dari kemajuan teknologi. Ya, jadi sekarang semua apa saja bisa kita dapatkan dari teknologi. Kita buka Google misalnya, semua bisa kita dapatkan. Efeknya ada dua. Yang satu, kalau misalnya kita tidak siap, kita mencocok-cocokkan sendiri diagnosis, malah membuat kita jadi stres, ya kan? Sehingga memang harus dikonfirmasi. Tapi dampak yang kedua itu adalah tantangan bagi tenaga kesehatan, saya kira, untuk bersikap lebih terbuka gitu, karena di era keterbukaan informasi ini pasien sekarang semakin kritis gitu. Dia bertanya, saya baca kok seperti ini ya dok ya, bipolar tuh begini kok, yang saya baca seperti ini, maksudnya gimana dok? Nah, sehingga kita juga harus terus meningkatkan pengetahuan kita satu, dan kita melibatkan kita ada kesempatan untuk melibatkan pasien ya di dalam penata laksanaan terhadap dirinya dengan silakan kamu baca, nanti kita berdiskusi begitu ya. Jadi itu nanti menyambung jawaban Dr. Widi tadi, baca silakan monggo, karena memang kita tidak bisa menutup informasi, tapi nanti kita diskusilah dengan profesional untuk konfirmasi. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Dr. Siti Kalima. Dr. Ira mau menambahkan atau bagaimana? Cukup saya jelasan. Oke, terima kasih Dr. Ira. Alhamdulillah tepat 14.53 kita bisa menyelesaikan materi ini dengan full 2 jam ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang tetap bergabung di sini. Terlihat ada 106 orang yang tetap sangat konsentrasi mendengarkan dari pemaparan dari 3 pemateri kita kali ini. Bisa saya simpulkan bahwa tadi untuk menangani atau mempersiapkan generasi muda ini, kita memerlukan intervensi yang komprehensif. Seperti tadi Dr. Win sampaikan, intervensi ini harus ke semua aspek dalam kehidupan kita, yaitu baik keluarga, pemerintah, masyarakat, dan stakeholder yang semuanya yang bisa meningkatkan baik kebijakan yang dibuat untuk bisa menghasilkan generasi muda yang kuat dan tangguh untuk negara Indonesia. Dan juga untuk kecerdasan spiritual, tadi disampaikan bahwa oleh Dr. Fidiansah, bahwa kecerdasan itu banyak aspek. Tapi kalau hanya kita menekankan pada intelektual saja, bangsa ini juga akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena seseorang yang dengan kecerdasan spiritual yang bagus, dia bisa mengaplikasikan kecerdasan inteligensinya menjadi sangat optimal dan bisa memberikan makna yang terbaik buat hidupnya dan buat negaranya. Sedangkan untuk Dr. Ira, kita tidak bisa melupakan bahwa faktor biologi juga harus ditata laksana, karena faktor biologi merupakan suatu gangguan yang pasien ADHD itu tidak bisa memilih. Siapapun, tidak ada yang mau sakit, seperti tadi kata Dr. Fidiansah, tidak ada orang yang ingin kekurangan. Orang tua pun juga begitu, ingin anaknya sangat sempurna, cerdas, dan tidak punya masalah kesehatan jiwa. Tetapi bila anak kita mengalami ADHD, sebaiknya juga ditata laksana dengan secepatnya dan sekomprehensif mungkin agar masa depannya tetap cerah seperti anak muda di kemudian harinya. Demikian yang saya bisa simpulkan untuk 3 materi kali ini. Saya kembalikan kepada MC, yaitu Dr. Amel. Mangga untuk menutup acara ini. Terima kasih juga untuk 3 narasumber ya, Dr. Siti Kalima, Dr. Fidiansah, dan Dr. Ira. Terima kasih. Terima kasih kembali.
Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula lah rangkaian kegiatan webinar pada hari ini sebagai rangkaian Hari Kesehatan Nasional ke 2020. Semoga apa yang kami berikan pada hari ini dapat memberi manfaat untuk semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan lainnya, juga kepada moderator, seluruh peserta yang berjumlah sekitar 109 orang, dan tak lupa kepada sponsor tunggal kita pada hari ini, yaitu dari PT Johnson & Johnson. Terima kasih untuk semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Makasih Mbak Wiwin. Ya, sama-sama. Terima kasih Dr. Wiwin. Assalamualaikum. Ya, Terima kasih Dr. Fidiansa. Terima kasih Dr. Yuniar, Dr. Amel. Ya. Terima kasih kepada pemirsa semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Sampai kepada update Bogor berikutnya. Iya, oke.